Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait media dakwah virtual. Apa yang dimaksud dengan media dakwah virtual? Mungkin kita memahami bahwa virtual itu adalah melakukan komunikasi atau dakwah sebatas melalui internet saja. Sebenarnya virtual itu adalah menghadirkan sebuah realitas yang bukan sesungguhnya. Kita bisa melihat dari definisi virtual itu adalah berasal dari optik. Biasa kita memahami istilah kabel optik yang digunakan untuk suatu jaringan internet, di mana suatu jaringan atau sistem di mana menghadirkan realitas yang bukan sesungguhnya, seolah-olah kita hadir pada lokasi yang sama, padahal kita hanya berada di depan laptop atau di depan kamera. Secara umum arti virtual adalah yang tidak nyata atau maya. Kita bisa menghubungkan dengan istilah komunikasi virtual atau virtual communication adalah sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan melalui cyberspace atau melalui ruang-ruang maya, di mana komunikasi bersifat interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet yang menggunakan sebagai alat komunikasi. Jadi internet hanya sebatas alat, kemudian proses dakwanya itu dengan mendesain atau mengemas tempat-tempat yang bukan sesungguhnya kita berada di tempat itu. Ada dua model komunikasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam dakwah virtual ini. Yang pertama ada asynchronous communication, komunikasi melalui media internet dengan pengiriman dan penyampaian pesan dalam berinteraksi tidak berada pada kedudukan tempat dan waktu yang sama. Asynchronous communication ini bermaksud bahwa sebuah komunikasi dilakukan bisa tidak dilakukan pada waktu yang bertepatan. Misalnya pada saat ini saya berbicara, kemudian setelah itu saya akan membuat videonya dan kemudian besok saya akan tayangkan. Maka itu yang dimaksud dengan asynchronous communication. Pesan yang disampaikan pada saat ini tetapi diterima pada waktu yang berbeda. Ya. Jadi di sini berinteraksi tidak berada pada kedudukan tempat dan waktu yang sama. Jadi bukan pada jam ini juga pesan itu diterima, bisa jadi besok atau minggu depan. Kemudian yang kedua ada yang namanya synchronous communication, komunikasi melalui internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya. Nah, ini yang memiliki respon yang langsung. Misalnya pada saat ini saya berbicara, biasanya ini digunakan dengan smartphone, ya. Ketika seorang menelpon, langsung ada balasannya. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, email, chatting, website, video, bisa juga menggunakan YouTube, ya, dan smartphone dan lain sebagainya. Alat-alat yang dalam smartphone bisa banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan dakwah secara virtual. Nah, kemudian di sini kita melihat bagaimana penggunaan teknologi informasi, ya. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi informasi menjadikan pekerjaan lebih menantang, ya, lebih menarik, lebih dikemas lebih baik lagi.
Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih disukai di masa mendatang. Menggunakan teknologi informasi membuat pekerjaan lebih bervariasi. Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih penting sehingga dapat menerapkan kemampuan yang dimiliki. Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang berbeda. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih baik. Manfaat dari penggunaan teknologi kalau pada saat ini itu sesungguhnya sangat memberikan kemudahan, sangat memberikan kreativitas dalam melakukan segala hal. Oleh karena itu teknologi informasi atau teknologi sangat baik untuk digunakan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Kita lihat bahwa ini data yang sudah lama. Pada tahun 2006, 2007, 2013 Indonesia ada pada peringkat keempat dalam penggunaan teknologi. Kemudian tingkat pengguna Facebook itu sendiri ada sekitar 47.742.600. Nah, penggunaan teknologi ini mengalami pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, makna privasi pada saat ini ya tidak ada lagi ruang-ruang privasi di mana teknologi itu bisa masuk ke ruang-ruang privasi kita, misalnya di kamar, kemudian di rumah, di mana seharusnya menjadi ruang privasi, tetapi kita bisa berkomunikasi melalui ruang-ruang privasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengkaji dakwah secara virtual, maka kita bisa menggunakan teori konvergensi simbolik, teori kritis, dan teori narasi. Nanti ini kita akan membahas tersendiri terkait dengan konvergensi simbolik, di mana ada konvergensi media, ada konvergensi pesan. Ya, konvergensi media di mana satu media, misalnya smartphone, ada banyak aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, maka itu merupakan satu konvergensi media yang bisa digunakan dalam berdakwah. Kemudian juga ada konvergensi pesan, di mana pesan-pesan, satu pesan bisa dikirim di berbagai aplikasi atau dikirim melalui berbagai cara. Kemudian selanjutnya, teori naratif ini adalah teori di mana mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah pencerita, sehingga hampir setiap hari kita membuat sebuah status baik di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Nah, oleh karena itu teori naratif ini bisa dijadikan sebagai analisis bagaimana kita berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui YouTube, berdakwah melalui Instagram. Teori kritis dan CDA ini mengkaji terkait bagaimana ideologi yang ada pada wacana itu, bagaimana konteksnya, bagaimana kekuasaannya, bagaimana pesan itu dipengaruhi oleh ideologi, bagaimana pesan itu dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai program dalam dakwah. Yang pertama ada namanya narasi kisah inspiratif. Yang pertama misalnya contoh narasi saat mendukung timnas negaranya di Brasil, 4 orang ini masuk Islam. Jadi karena mendukung timnas ya masuk Islam. Kemudian ada narasi 100 bintang muslim bertanding di Piala Dunia. Ini merupakan satu pesan dakwah yang sangat inspiratif. Ada juga narasi politik ya. Kemudian dalam dakwah ada namanya struktur wacana. Bagaimana pesan dakwah itu dikemas dengan baik, bagaimana tema-tema dakwah itu dibuat dengan cara baik, bagaimana pesan dakwah itu disampaikan dengan
memiliki etika profetik. Etika profetik itu pesan disampaikan secara sidik, pesan disampaikan secara amanah, pesan disampaikan secara potonah, dan pesan disampaikan secara tablik. Kemudian selanjutnya ada yang namanya semantik, ya. Tadi terkait dengan tematik, bagaimana tema dakwanya. Kemudian yang kedua semantik, apa makna dari tema dakwah itu sendiri, pesan dakwah itu sendiri. Pesan dakwah bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna positif, bisa bermakna mujahadah. Kemudian ada skema wacana terkait dengan dakwah. Apa yang dimaksud skemanya? Bagaimana proses dakwah itu disebar atau didistribusikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah ada sebuah kejadian, kemudian ada kemudian wartawan atau reporter, kemudian ada redaksi, kemudian diposting. Artinya apa? Bahwa kegiatan dakwah virtual harus melalui sistematika yang tidak langsung mempublish pesan dakwah itu, tetapi bagaimana pesan dakwah itu sesuai dengan realitasnya, kemudian bagaimana pesan dakwah itu diseleksi dengan baik, kemudian dipublish di tengah-tengah masyarakat. Ini ada beberapa program, ya, terkait dengan dakwah. Kemudian ada model dakwah citizen journalism, ya. Ini strategi dakwah, bagaimana sebuah dakwah dilakukan melalui virtual. Kemudian ada wacana keagamaan kekerasan, ya. Ada wacana keagamaan yang terkait dengan wacana-wacana kalimat-kalimat thayyibah maupun kalimat-kalimat yang negatif. Nah, untuk tugas pada sesi ini, silakan mahasiswa membuat satu video ceramah, kemudian di-upload di YouTube kita, Literasi News. Saya kira itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.